Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, judul khutbah Jumat kita pada Jumat kali ini yaitu pentingnya pendidikan. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. Man yahdila fala mudila la wa man yudlilhu fala hadiyalah. Hamdan wa syukra lillah allazi an amanah binimatil imani wa islam. Allahumma salli ala wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la alakum tuflihum. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tumutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amatullah wa kunu ma'as sodikin. Barakalil walakum fil qur'anin azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikir hakim. Wa taqabbala minin wa minkum tilawatahum innahu huwa samiul alim. Aqula qolihi hadzi wastaghfirullahal azim lil walakum innahu huwa ghafurur rahim. Masyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Kami mengajak kepada semua jamaah, marilah kita semua meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal takwa inilah yang akan menyelamatkan kita dari siksa neraka. Karena tidak ada yang akan selamat dari neraka kecuali orang-orang yang bertakwa. Firman Allah Ta'ala, yang mana artinya, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Quran Surat Maryam ayat 72. Kaum muslimin yang berbahagia, Islam yang sempurna sangat memperhatikan pertumbuhan generasi. Untuk itu, Rasulullah SAW telah memerintah kita agar memilih istri yang solihah, penuh kasih sayang dan banyak keturunannya. Dari istri-istri yang salihah ini diharapkan telah terlahir anak-anak yang salih-salihah juga, kokoh dan dalam beragama, sehingga Islam menjadi kuat dan musuh merasa gentar. Demikian, ibu memiliki peran yang dominan dalam membangun pondasi yang mencetak generasi, karena dialah yang akan mendidik anak-anak dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatian Islam lainnya yang terkait dan ikut berpengaruh dengan pendidikan anak, yaitu Rasulullah mengajarkan agar orang tua memberi nama yang baik terhadap anak-anaknya. Suatu nama akan turut memberi pengaruh pada anak, sehingga banyak riwayat yang menjelaskan Rasulullah merubah beberapa nama yang tidak sesuai dengan Islam. Ketegasan Islam dalam mendidik ini juga bisa dikaji dalam sabda Rasulullah SAW bahwa ketika anak menginjak usia 7 tahun, hendaklah kedua orang tua mengajarkan dan memerintah anak-anaknya untuk melakukan salat. Rasulullah SAW bersabda, yang mana artinya, diperintahkanlah anak-anak untuk salat ketika berusia 7 tahun, dan pukullah jika
enggan melakukannya bila telah berusia 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidurnya di antara mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Perintah mengajarkan salat berarti juga mencakup hal-hal berkaitan dengan salat. Misalnya, tata cara salat, tahara, dan kewajiban salat berjamaah di masjid, sehingga anak bisa lebih dekat dan akrab dengan kaum muslimin. Adapun pukulan pada anak, Islam memperbolehkan para orang tua untuk memukul jika anak malas dan enggan melakukan salat, tetapi hendaklah diperhatikan pukulan tersebut dalam batasan tarbiyah atau pendidikan, dengan syarat bukan pukulan yang membahayakan dan bukan pula pukulan mainan, sehingga tidak ada pengaruh apapun. Di antara tujuannya supaya anak merasakan hukuman bila ia melakukan kemaksiatan meninggalkan sholat. Namun kita lihat pada masa ini, pukulan sebagai salah satu wasilah dalam tarbiyah banyak ditinggalkan para orang tua. Dalil yang disampaikan karena rasa sayang kepada anak. Padahal rasa sayang yang sebenarnya harus diwujudkan dengan pemberian pendidikan, dan salah satunya dengan dipukul saat anak melakukan perbuatan maksiat. Rasulullah juga memerintahkan para orang tua supaya memisahkan tempat tidur anak-anak yang telah memasuki usia 10 tahun. Maksud pemisahan ini ialah untuk menghindari fitnah syahwat. Oleh karena itu, jika orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya saat mereka tidur, lalu bagaimana saat mereka keluar dari rumah dan bergaul dengan masyarakat? Maka tentu saja orang tua memiliki tanggung jawab yang lebih besar lagi. Orang tua harus senantiasa mengawasi anak-anaknya, menjauhkan dari teman dan pergaulan yang buruk lagi menyesatkan. Karena tarbiyah tidak hanya ketika berada di rumah saja, namun juga ketika anak-anak berada di luar rumah. Sebagai orang tua harus mengetahui tempat dan siapa anak-anaknya bergaul. Ingatlah, orang tua adalah pemimpin. Ia akan diminta tanggung jawabnya. Setiap kali ada pemimpin dan setiap kali akan diminta pertanggungjawaban tentang yang kalian pimpin atau mustafafun alaihi. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kebaikan anak menjadi penyebab kebaikan, khususnya bagi orang tua dan keluarganya. Dan secara umum untuk kaum muslim, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya apabila seorang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara: sakah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak salih yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan seorang anak dengan kebaikan dan ketaatan memiliki manfaat dan pengaruh yang besar bagi para orang tua, baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Ketika orang tua masih hidup, sang anak akan menjadi hiburan, kebahagiaan dan qurrat ayun atau penyejuk hati. Dan ketika orang tua sudah meninggal dunia, maka anak-anak yang saleh senantiasa akan mendoakan, beristighfar dan bersedekah untuk orang tua mereka. Sebaliknya, betapa malang orang tua anaknya tidak saleh dan ia durhaka. Anaknya yang durhaka tidak bisa memberi manfaat kepada orang tuanya, baik ketika masih hidup maupun saat sudah meninggal. Orang tua tidak akan bisa memetik buahnya, kecuali hanya kerugian dan keburukan. Keadaan seperti ini bisa terjadi jika para orang tua yang tidak memerhatikan pendidikan atau tarbiyah anak-anaknya. Salah satu contoh dalam tarbiyah yang benar yaitu hendaklah para orang tua bersikap adil terhadap semua anak-anaknya. Rasulullah SAW bersabda, yang mana artinya, maka bertakwalah kalian semua kepada Allah
dan berbuatlah adil kepada anak-anakmu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Pernah terjadi ketika salah seorang sahabat memberi kepada sebagian anak-anak, kemudian ia menghadap kepada Rasulullah supaya beliau salahulahu ailahi wasalamu menjadi saksi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah semua anakmu enggan beri seperti itu? Dia menjawab, tidak. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah saksi selain diriku, karena aku tidak mau menjadi saksi dalam keburukan. Bukankah akan bisa membahagiakanmu apabila engkau memberi sesuatu yang sama? Dia menjawab, ya. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka lakukanlah. Kaum muslimin yang berbahagia, anehnya ada sebagai orang tua, manakah dinasehati tentang tarbiyah anak, justru melakukan sanggahan. Orang tua ini mengatakan bahwa kebaikan ada di tangan Allah atau hidayah terletak di tangannya. Memang benar, hidayah berada di tangan Allah sebagai firman Ta'ala. Artinya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi pertunjukan kepada Allah yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang menerima petunjuk. Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Namun yang perlu diperhatikan, faktor yang menjadi penyebab adanya kebaikan dan hidayah ialah karena peran orang tua. Apabila para orang tua telah berperan secara maksimal dan telah menunaikan kewajibannya dalam tarbiyah, maka hidayah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jika orang tua lalai dan mengabaikan tarbiyah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan dengan kedurhakaan dan keburukan kepada anak. Ingatlah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang mana artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Disinilah kita harus memahami secara benar betapa besar peran orang tua terhadap anak. Orang tua memiliki tanggung jawab membentuk keimanan dan karakter anak. Dari orang tua itulah akan terwujud sosok kepribadian seorang anak. Akhirnya, marilah kita menjaga firman anak-anak kita, yaitu fitrah di atas kebenaran dan kebaikan. Karena semua yang kita lakukan atas diri anak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Perhatian terhadap anak merupakan perkara yang teramat penting dan pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah. Oleh karena itu para manusia terbaik, yaitu para nabi, senantiasa mendoakan kebaikan untuk diri dan anak keturunan mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Rabbaku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang salih. Quran Surat As-Safa ayat 100. Ya Rabb, yang mana artinya ya Rabb, kami berdua orang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak-anak cucu-cucuku nanti kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 128. Nabi Zakaria
alaihi salam berdoa. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Rabbanya seraya berkata, "Ya Rabbku, berikan aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau pendengar doa." Quran Surat Al-Imran ayat 38. Begitu juga dengan para salaf pendahulu kita. Mereka berdoa, "Ya Rabb, kami anugerahkan kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati. Dan jadikanlah kami imam yang baik bagi orang-orang yang bertakwa." Demikianlah para nabi, meskipun memiliki kedudukan dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap saja senantiasa berdoa dan penuh harapan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan keturunan yang saleh dan salihah. Maka bagaimana dengan kita? Tentunya kita bergerak dan lebih bersemangat melakukannya. Oleh karena itu, marilah kita berdoa dan selalu berusaha memberikan pendidikan kepada anak-anak kita dengan berlandaskan agama yang salih dan lurus. Innal ham wal malikatahu yushaluna ala nabiyyah ayyuhallazina amanu sallallahu alaihi wasallimun tasalim. Allahumma firlil muslimin wal musliman wal mu'minin wal mu'minat al hayyan minkumul wal amwat innaka samiul qaribun mujibud dawat ya khodiyal hajat. Innallahu ya'murul bil adil wal insan wa iyataizi kurba wa yanha anil fasyai wal munkar wal bagi ya'izukum la'alakum tazakarum. Uzukurul hal al azim yazkurkum waskuruhu ala nin amihi yazidkum wa aluhu min fadlihi yatikum wala zikrullahi akbar. Akhirum sallallahu. Jazakumullah karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.